Baiklah teman-teman, untuk pembahasan Cyborg as a System di part kedua ini, kita akan mulai membahas tentang Deming Cycle atau juga Mr. Deming memandang semuanya adalah sebuah sistem, dari mulai supplier, diproses dan mungkin menjadi barang jadi, dan kita meriset atau mencoba memahami persepsi pelanggan tentang barang yang kita buat dan dideliverkan kepada mereka, dan kemudian dari feedback itu kita akan terus memperbaiki, menjadi mendesain ulang, sehingga suatu hari barang yang kita buat akan menjadi lebih baik karena kita mendapat masukan dari customer, dan bahkan kita bisa mendapat masukan untuk jangka pendeknya apa yang harus kita kerjakan dahulu supaya lebih baik, dan bahkan jangka panjangnya mungkin apa keinginan customer itu bisa kita tangkap dan kita juga bisa menuangkannya dalam rencana-rencana kita. Jadi ke depan ini, yang part kedua ini, kita akan bicara mengenai Deming, memandang Deming mana sebagai sebuah sistem, dan ada Deming Cycle yaitu BDCA dan nanti menjadi BDSA, dan mungkin nanti di bagian ketiga kita akan bicara mengenai kompetensi seorang new leader itu harus punya kompetensi apa, nanti itu dituangkan oleh Mr. Deming, dan itu nanti kita bahas dalam part yang ketiga. Mari kita mulai untuk sesi kedua ini dalam konsep Cyborg as a System. Terima kasih. Ada profon dari sistem view. Mr. Deming itu memandang sebuah sistem adalah seperti ini. Biasanya perusahaan kita sudah berjalan, sudah membuat sesuatu barang, kita belanja saat ada supplier, kita buat, kita kirim ke konsumer, kemudian konsumer membayar pada kita dan sebagainya. Tetapi dengan basic produksi yang sekarang itu kita nggak tahu ini customerku ini puas atau tidak, sehingga kalau dia nggak puas kita nggak tahu, sehingga suatu hari dia sebenarnya sekarang ini walaupun beli dari kita, tapi sebenarnya matanya sedang melirik ke tempat lain, mencari yang lain karena dia nggak puas terhadap kita. Nah, kalau kita melakukan approach yang baik pada consumer, misalnya kita dengan melakukan research, kita menanyakan pada dia yang kurangnya di mana, rasa di mana yang diinginkan, rasa di mana yang kurang. Oh, sebenarnya aku tuh pengen rasa asam gitu, aku rasa gula tuh udah bosan, saya pengen rasa asam gitu. Itu kan sebuah informasi penting buat kita, untuk kalau kita bisa memenuhi itu kan jangan-jangan market kita, pasar kita meningkat, karena ternyata mungkin banyak sekali yang sudah butuh rasa asam dibandingkan rasa manis biasa begitu saja lah. Sehingga memang harus ada jalan, kita riset konsumer kita pengennya apa, kita desain dan meredesain lagi. Misalnya kita kemarin hanya manis, sekarang manis plus asam, sehingga untuk itu berarti kita harus merubah sebuah sistem kita di dalam proses kita untuk bisa mampu menghasilkan manis yang asam begitu. Nah, kalau itu bisa kita penuhi, mudah-mudahan customer bisa lebih puas, dan kita akan tetap terbeli oleh mereka, dan kita jadi terbiayai kebutuhan kita. Kita juga bisa memberikan bagian dari kita untuk kepada supplier kita karena kita membeli barang dari mereka, sehingga sistem ini akan berjalan dengan baik. Jadi memang begitulah, sistem yang udah jadi harus kita riset, kita redesign lagi, desain ulang, atau bahkan ada barang kebutuhan baru kita bikin lagi barang yang baru, terus kita riset sehingga kita selalu senantiasa mendapatkan feedback dari end user kita. Ya, dalam konteks ini consumer itu bisa agen-agen kita tanyakan, atau bahkan kita boleh sekali-sekali tinggal kemampuan agen-agen kita, mampu nggak dia mencium konsep end user itu butuhnya apa. Lah, untuk ini ada sebuah konsep nanti yang saya namakan, yang disebut oleh orang-orang ahli Jepang, itu orang-orang pintar lah ya, bukan saya hanya baca buku dan saya terapkan, itu quality function deployment. Dari awal desain itu sudah dipikirkan bagaimana sebuah proyek itu harus jadi baik. Nanti untuk mendesain produk yang bagus pun ada lagi teori yang lain lagi, yaitu Taguchi method,
maaf ini dari Jepang semua ya, karena memang saya belajar dari sana dan saya banyak bukunya dari sana. Jadi ada Taguchi method nanti untuk membuat eksperimen supaya eksperimen ini memfeedback buat kita apakah ini berhasil atau tidak, settingan ini berhasil atau tidak, itu feedback buat kita. Jadi untuk meneliti customer kita itu kita nanti ada quality function development yang bahasanya adalah house of quality. Itu dari bahasa pelanggan kita tarik menjadi bahasanya di dalam kita. Panas gitu, berapa panasnya? 70 derajat Celcius, 78. Manis, berapa manisnya? 2 sendok teh untuk secangkir gelas yang sekian mililiter. Apa namanya? Kopi. Kopi bukan air panas ditambah bubuk kopi sedikit, tapi air panas, kopi yang dituangin air panas, kopi sekian sendok, air panasnya nanti sekian mili, itu menjadi acuan, itu yang namanya kopi. Tapi kalau ya kopi sedikit, air panasnya banyak, itu bukan kopi. Dan bahasa-bahasa itulah nanti yang harus tersampaikan kepada pembuat kopi tadi. Dan itulah yang membuat barang, itulah yang menambahkan nilai, itulah yang menambah added value di situ. Bukan pimpinannya tinggal menerima uang nanti dari pendidikan yang baik, karyawannya bagus sehingga hasilnya bagus, sehingga akan diterima hasil yang bagus. Begitu. Dari sistem ini, kemudian saya bahas lagi berikutnya adalah, jadi kita organisasi akan mendeliver atau mengirim output kita kepada customer kita. Berapa dalam yang dia tahu mengenai kita, atau berapa dalam kita tahu mengenai keinginan dia, berapa dalam kita mengetahui apakah keinginan dia semua sudah terpenuhi oleh saya atau belum, di mana peluang-peluang yang belum saya bisa penuhi, sehingga ini kalau saya improvement mereka akan lebih puas. Apakah kita jelas, kita tahu tentang bagaimana persepsi mereka terhadap barang kita, tesnya, wah manis ini, wah enak ini, keren ini, cakep ini gitu toh. Itu harus kita tahu. Kemudian untuk itu tadi ini penjelasannya aja, kita harus meriset itu semua dengan berbagai cara lah gitu. Bisa dengan cara sistematik atau dengan cara sudah man to man approach. Itu kan manusia kan ketemu sales kita mungkin sambil nongkrong ini ketemu bos warung, ini yang laku yang mana sih ini? Dia cerita panjang lebar dari cerita yang bahasa mereka kan tentu bahasa yang bukan teknis atau bukan apa, tapi sales tadi kita bekali dengan ilmu. Oh, dia ngomongnya mengenai ini nih. Nanti di dalamnya kita kategorikan, ini kategorinya apa sih? Kategorinya mengenai quality, mengenai price, mengenai barangnya sendiri seperti apa dan sebagainya. Atau promosinya kurang misalnya. Mereka biasanya dikasih odol oleh perusahaan-perusahaan ini, kok kamu nggak pernah ngasih apa-apa misalnya. Itu kan hanya dalam bentuk konsep. Ya, itu juga rasa yang dia rasakan. Kalau kemudian kita bisa memenuhinya dengan berbagai cara mengaturnya, ya akhirnya kita bisa sama dengan orang lain, dan mungkin juga akan menjadi senang dia toh. Ya apa boleh buat kalau mereka memang senangnya dapat promo-promo, dapat odol, dapat lebaran, dapat parcel apa, ya apa boleh buat, itu harus kita terima sebagai sebuah masukan kita gitu. Dari riset tadi kemudian kita akan mengetahui bagaimana posisi produk kita di hatinya pelanggan itu, dibandingkan dengan nanti jangan-jangan kompetitor kita sudah menusuk dalam sekali ke hati mereka, sehingga mereka sudah nggak lagi tergoda oleh kita. Ya maaf, ini contoh zaman dulu misalnya, bukan mau ngomong produk ya, tapi inilah bahasa pasar gitu. Aku mau beli Honda merek Yamaha deh gitu. Padahal kan Honda sama Yamaha itu kan merek yang berbeda, tapi zaman dulu ini bukan menyinggung masalah merek, tapi zaman dulu orang ngomong itu, aku beli Honda kayak yang mereknya Yamaha gitu. Itu sering saya dengar orang-orang dulu. Kenapa? Mungkin sempat satu merek ini sudah menancap di hatinya pelanggan, tapi dia ingin membeli barang yang sama yang menjadi tadi, tapi mereknya lain gitu, karena sudah punya banyak yang itu, pengen punya satu yang ini, pengen nyobain karena katanya tetangga pada baru beli, dia hanya pengen merasakannya gitu. Jadi aku mau beli H merek Y deh gitu. Padahal Y dan H itu adalah dua merek yang berbeda, tapi dia mewakili H sebagai sebuah spesifik produk, yaitu sepeda motor misalnya. Itu kan sudah sering kita dengar. Jadi saya tidak bicara merek ya, tapi
memberikan contoh saja gitu. Ya tidak berusaha menyinggung yang lain, enggak, hanya memperjelaskan aja supaya ini. Atau gila kalau tadi aku membeli Kodak merek Fuji deh gitu. Dibalik tuh Kodak merek Fuji, Kodak itu merek, Fuji itu juga merek. Tapi maksudnya adalah membeli kamera. Kalau tadi adalah maksudnya membeli sepeda motor, tapi merek ini gitu. Tapi membahasakan sebuah kategori produk menjadi sebuah merek sendiri itu kan karena apa? Sudah menancap di hati. Ya kan apa? Menang dulu, menang apa nggak tahu lah. Tapi nyatanya sudah menancap di hati pelanggan. Itulah yang sudah menohok atau mengepuk di hati customer. One heart atau apa istilahnya. Ada orang-orang mau bicara itu ya nggak tahu. Tapi itulah kira-kira untuk supaya menancap di hati. Begitu. Kemudian memang tadi dari hasil consumer review tadi atau riset tadi, kita memang mau nggak mau kita harus selalu merubah. Ya tidak harus selalu, tapi kalau ya sudah bagus ya nggak apa-apa. Tapi sudah bagus ini tentatif, ini bisa jadi kita merasa sudah bagus saja, tapi ternyata sebenarnya persaing kita sudah melampaui 2-3 titik dari kita, ya bisa suatu hari yang kita katakan sudah bagus juga menjadi nggak bagus lagi gitu. Jadi tidak terpuaskan oleh sesuatu persepsi kita memang sudah bagus, sudah bukan. Jadi meeting itu frankly speaking saja gitu. Jangan menyenangkan hati orang lain tapi sebenarnya membahayakan, atau kita bicara apa adanya tapi ya menyakitkan, tapi kemudian mengoverkan orang lain untuk menjadi over. Oh iya ya, akhirnya punya semangat bersama-sama untuk memperbaiki. Jadi kecil besarnya, sekecilnya apa besarnya juga agak bisa biaya merupakan, maksudnya itu kita akan selalu mendesain ulang, memperbaiki di sana, memperbaiki di sini, supaya kita bisa memenangkan hati para pelanggan kita. Dan untuk itu kita harus bisa mendefinisikan kemampuan, kapabilitas dari mesin, manusia, metode atau produksi lah. Jadi kita akan mengukur itu kapabilitas dari produksi kita. Nanti ada konsep GPK, adalah bahwa dari hasil desain ini seberapa mampu sih kita merebut hati, seberapa mampu sih proses kita bisa diandalkan. Kalau seandainya customer sudah minta patokannya seperti ini, kamu harus bisa di sini ini. Nah, itu kita tuangkan dalam bentuk pemeriksaan, ukuran pemeriksaan data, dan kita evaluasi data. Jadi kalau kemudian dari data yang ada memang ternyata kita masih di dalam kemampuan GPK itu 1,2 sih, tapi kalau di Jepang saya dulu itu mencatatkan 1,63 maksimal gitu GPK-nya. Itu baru bisa dikatakan bahwa sistem kita bagus gitu. Tapi pada saat kita ukur lagi kok udah mulai mendekati naik mendekati 2 ya kita turunkan lagi. Di mana sih yang berkontribusi untuk menjadi kok naik di mana? Itu kita perbaiki sampai kita turun lagi menjadi GPK yang bagus. Itulah proses yang harus sehingga proses ini memang kita rancang, kita jalankan, tapi akan selalu kita ukur seperti kemarin saya bilang, ada customer internal, ada eksternal. Internal itu adalah next process is, jargonnya kerennya adalah next process is our customer. Itu maksudnya kalau saya teman saya kerja di bagian A, teman saya di bagian B, teman saya kerja di bagian C. Bagian C kerjaan teman saya ini adalah merupakan customer saya. Spesifikasi yang harus saya penuhi untuk customer saya ini seperti ini harus saya penuhin. Saya harus berusaha bagaimana saya memantau pekerjaan saya supaya output saya ini sesuai dengan yang diharapkan oleh teman saya yang di proses berikutnya tadi. Saya pun akan bilang pada proses sebelum saya, barangku gini ya, jangan kepanjangan sekian ini, jangan terus berapa ini plus minus 1 ini kotaknya plus minus sekian dan sebagainya. Sehingga kalau mereka bisa membuat barang untuk saya itu, sehingga saya pun akan lancar. Saya lancar, teman saya berikutnya lancar, sehingga semua proses ini lancar. Dan memang itulah sebagai sebuah sembilan. Nanti untuk ini kita akan bahas dengan detail di konsep proses. Nanti ini akan menarik. Ini akan panjang nanti ya. Dan memang itulah pengukuran dan improvement. Tanpa kita tidak bisa mengukur, kita akan bisa mengimprove, ya kan, bisnis kita. Sehingga kita memang harus melakukan ukuran-ukuran supaya kita bisa mengimprove. Without measurement we cannot improve. Don't say about anything
that you have to talk to me with data, sehingga data itu menjadi penting karena data itu bicara, ya. Jadi bukan feeling lagi di dalam konsep ini, begitu. Terima kasih. Kemudian kita akan masuk ke Deming Cycle. Jadi memang PDCA ini adalah cycle-nya Mr. Deming. Jadi mungkin dulu launcher pertama dari beliau gitu ya, pada saat tahun 46 pada saat beliau diundang oleh Jenderal MacArthur. Dia sudah belajar banyak di Amerika, tapi diundang ke Jepang sudah membawa konsep ini. Jadi ternyata improvement itu adalah dari sini lah, itu Mr. Deming yang menelurkannya, sehingga bahkan sekarang PDCA pun ini pendekatan prosesnya diacu oleh ISO 9001 atau versi mutu. Sebelum pada saat tahun 2008 ISO itu baru hanya state PDCA prosesnya untuk improvement Kaizen-nya. Tetapi saya dengar, saya belum pegang 2015, tapi saya dengar dari teman, saya lihat dari sekilas aku baca bukunya teman, requirement dari ISO, pendekatan approach prosesnya di luar ISO permintaan di ISO 9001-nya, tapi di ISO 9000-nya pendekatannya PDCA, dan mungkin lebih jelasnya sekarang adalah SIPOC. Jadi juga sekarang SIPOC pun sudah diacu menjadi pendekatan ISO oleh ISO organisasi ini, gitu ya. Jadi bahkan konsep SIPOC ini sudah diacu oleh ISO bahkan. Jadi PDCA itu ada plan, do, check, and action. Plan itulah merencanakan. Do itu melaksanakan apa yang jadi rencana kita. Check adalah memeriksa hasil pekerjaan tadi atau eksperimen tadi, apakah sesuai nggak dengan yang direncanakan. Action adalah kalau belum sesuai direvisi lagi plannya. Kalau sudah sesuai, oh berarti bagus. Kemudian dia akan menstandarkan hasil yang tadi, prosesnya seperti apa, itu dibakukan ke dalam sebuah SOP baru atau apa. Dan standarisasi atau pemantapan proses baru tadi itu akan menjadi sebuah standardized proses yang sudah diimprove, yang itu menjadi acuan baru. Kalau dulu melakukan pekerjaan itu seperti ono, sekarang melakukan pekerjaan itu seperti ini, begitu. Sehingga setelah ini dilakukan, diharapkan hasilnya lebih baik karena sudah diteliti sampai action terakhir tadi dicek, oh memang hasilnya lebih bagus. Sehingga proses terbaru inilah yang akan dijalankan untuk sehari-hari melakukan tindakan itu, sehingga menjadi PDCA putaran. Terus setelah berhasil membuat plan baru, sehingga dengan action atau dengan cek terus yang berikutnya, sehingga kita akan belajar. Kita sudah menyelesaikan satu siklus PDCA. Oh iya ya, memperbaiki jok yang tidak mepet itu begini caranya. Terus besok lagi ada proyek lagi, misalnya, oh ini kok lemnya lepas terus ya, sedangkan ini sudah dikali gini. Oh ternyata besok sebelum dilem ditambahin apa dulu di sini supaya lemnya lengket, sehingga itu semua adalah jadi berbagai. Nah, dari menyelesaikan program pertama, program kedua, programnya secara tidak langsung para karyawan menjadi tim QCC ini akan mendapat ilmu bahwa oh begini ya prosesnya memanajemennya, sehingga dia loh, kalau gitu jadi pimpinan tuh ya cuma hanya memimpin rapat begini-begini, bisa tahu ini pimpinan. Iya ya kan, ya mungkin suatu hari pun dia akan jadi pimpinan kecil dari perusahaan ini, yang mungkin kalau dia dulu nggak tahu sekarang tahu jadi pimpinan, dia bangga di satu sisi, di sisi lain perusahaan bisa menikmati hasil karya dia. Sehingga kan di sini ada win-win yang saya bilang kemarin, karyawannya suka karena pandai, perusahaannya pun menikmati keindahan dari tariannya dia, begitu. Jadi PDCA lama-lama menjadi PDSA karena mereka tuh belajar dari siklus-siklus tadi, dia belajar dan dia menjadi lebih pandai. Dan yang sudah tercapai dengan baik, improvement yang sudah bagus tadi, kita bakukan prosesnya menjadi proses yang harus dijalankan. Sehingga sekarang perbaiki di titik ini, besok di titik lain, terus menerus, sehingga akhirnya semua titik yang lemah kita diperbaiki oleh kelompok circle belajar tadi, quality control circle tadi, sehingga perusahaan menerima manfaat dari berkumpulnya para anak buah, mereka menjadi pintar, dan tapi tentunya harus kita bekali dengan ilmu lah ya. Sehingga inilah improvement, inilah Deming Cycle untuk improvement itu ya, cycle improvement adalah ya ini, begitu. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke berikutnya. Nah ini pengalaman saya. Jadi kayak ini sebenarnya masih ngomong PDCA, tapi pengalaman saya dulu adalah pengalaman saya bukan
membaca teori ini terus saya membuat konsep begini, bukan. Tapi saya dari berdarah-darah dulu. Pertama kali masuk di perusahaan Jepang, saya kerja sebenarnya bukan di perusahaan Jepang, tapi sudah belajar dikit-dikit manajemen Jepang, tapi belum melaksanakannya. Lah, masuk di perusahaan Jepang, ya awalnya karena orang yang bekerja di perusahaan itu dulu, katakanlah ya sekolahnya, tapi tidak ngomong sekolah maksud saya, karena mungkin pendidikan seperti ya akan saya sampaikan nanti itu tidak berjalan, sehingga mereka ya sangat kurang di dalam wawasannya, sehingga ya memang sedangkan perusahaan itu dulu karena nggak ada orang Indonesia adalah bakaran semua, mereka mengirim 6-5 orang setiap bulannya, 6 bulan sekali diganti, dikirim ke sini untuk membenahi proses produksi. Tapi ya karena orangnya ngomong Jepang juga nggak bisa, yang Indonesianya, yang Jepangnya nggak ngomong Inggris nggak bisa, mereka pemahaman untuk dibicara ini ya mungkin agak terhambat gitu. Jadi Jepangnya juga pusing gitu. Jadi pada saat dia di lapangan tuh aku ingat sekali menalikan handuk di kepala dia gitu, datang ke Komata tuh, aduh kepiye iki gitu, gimana ini Komata gitu, jadi mereka pusing gitu. Sementara yang Indonesia takut ya bang, karena memang nggak ngerti sekali. Akhirnya mereka bosnya mencari orang Indonesia lah yang agak bisa komunikatif lah, bisa mengerti konsep manajemen lah, masuklah saya. Itulah tantangan saya, dan itulah akhirnya saya bisa menguasai quality, karena mau nggak mau orang Jepang yang nggak bisa ngomong Indonesia, nggak bisa ngomong Inggris tadi, ngomongnya ke saya, karena saya orang teknik, dia orang teknik, ngomong pakai gambar, sehingga clear lah buat kami berdua. Aku mengerti maksudnya, saya konfirmasi begini dengan bahasa Tarsan saja, dengan ada orang penerjemah yang mungkin juga cukup qualified gitu ya, tapi mereka paham. Ya udah, aku juga paham. Dia mereka maunya begini, saya ajarkanlah kepada setiap orang di bagiannya masing-masing begini ya. Dan mungkin waktu itu memang customer-nya baru, karena kita semua ekspor ke Jepang, jadi customer-nya baru di Jepang gitu, dengan pemberian mereka begini, masalahnya di sini, karena satu konsep bahasa, karena customer-nya juga membuat barang itu, sehingga bahasa itu tidak perlu diterjemahkan dalam bahasa yang kayak house of quality, sudah bahasa panjang plus minus sekian, ya itu bahasa panjang plus minus sekian, itu yang saya bawakan, sehingga lebih mudah waktu itu buat saya. Kemudian karena targetnya adalah sekian plus minus sekian, lebih baik, mudah buat saya di bagian teknikanya. Akhirnya semua bisa diperbaiki pelan-pelan, tambah ini, tambah itu, ya kan. Kita menyelesaikannya secara tidak sengaja begitu, tapi kemudian memang ada cara penyelesaian yang agak sistematis, yaitu anti quality control cycle ya. Tetapi kemudian dari konsep ini, orang Jepang itu selalu di lapangan, dia melihat apa sih yang terjadi, karena buat dia gemba atau lapangan itu adalah the added value place, tempat di mana nilai tambah itu dijadikan gitu. Nilai tambah itu yang akan dirasakan nikmat oleh pelanggan kita, itulah yang akan dibayar. Dia nongkrong di situ. Walaupun dia punya teori banyak, tapi dia akan nongkrong di situ. Oh begini, dia langsung mengawal di situ, sehingga trueness, jadi mengikuti setiap proses. Jadi proses itu memang sangat diperhatikan begitu ya. Saya dulu ketawain, ada ngomong proses diketawain, tapi yang ketawa mungkin nggak tahu gitu arti pentingnya itu, nggak apa-apa gitu. Tapi integritas itulah yang saya punya, kemampuan berpikir jauh itulah punya, nggak apa-apa gitu, karena mereka ya maaf kalau dia tidak tahu apa yang dia omongkan gitu kali ya, sehingga itu saya yakini. Dan memang ternyata proses itulah yang memang harus kita jalankan gitu, tidak hanya end result gitu ya. Di end result doang kita nongkrong situ, kita nggak tahu prosesnya, ya kita hanya kelapakan kebakaran jenggot terus begitu kira-kira.